Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rimatri Astuti. Saya kelompok 3, nomor absen 14, angkatan 32 Latsar CPNS tahun 2021. Di sini saya akan menganalisis salah satu contoh kasus etika publik. Ayo simak video selanjutnya ya. LH, pejabat kasih di kantor desa Cipinang, Bogor, Jawa Barat ini digelandang Satreskrim Polres Bogor usai ditangkap pada Senin siang. Selain terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bansos, pelaku juga diduga menyelewengkan data penerima fiktif dengan modus penerima ganda. Dalam aksinya tersangka mencatut nama warga yang telah wafat dan pindah alamat sebanyak 30 orang dari total penerima 853 warga. Akibatnya dalam kurun 3 bulan periode April hingga Juni 2020, pelaku berhasil mengkorupsi dana sebesar 54 juta rupiah. Sementara dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa puluhan lembar kwitansi, ponsel, dan berkas undangan palsu. Modus operandinya, bahwasannya ini diawali dengan adanya jadwal pemberian bantuan sosial tunai kepada masyarakat di Desa Cipinang semuanya total 853. Kemudian dari daftar itu diberikanlah dari pos ini kepada tersangka. Kemudian tersangka pada hari Kamis tanggal 16 Juli ini mengecek dari data-data itu, kemudian terlihat bahwasanya ada 30 nama yang ada permasalahan. 7 nama menjadi ganda, yaitu ada 17, berarti ada 14 nama, ini ganda semuanya. Hingga kini polisi masih memburu satu orang tersangka oknum pejabat sekretaris desa berinisial ES yang diduga menjadi otak korupsi dana bansos tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin dengan ancaman 5 tahun penjara. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Sebelum kita bahas tentang analisis korupsi pada video sebelumnya, adapun nilai-nilai dasar etika publik yang pertama yaitu bertanggung jawab, yang kedua integritas tinggi, yang ketiga disiplin, dan yang keempat yaitu menjaga rahasia. Dalam kasus sebelumnya, kasus korupsi merupakan salah satu kasus etika publik. Hal ini disebabkan karena yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang. Yang kedua yaitu adanya kesempatan. Penyebab selanjutnya yaitu adanya keserakahan. Yang keempat yaitu adanya kecurangan pemalsuan identitas penerima bansos. Dan yang kelima yaitu minimnya lingkungan anti korupsi. Dampak yang ditimbulkan akibat korupsi yang pertama yaitu kerugian negara. Yang kedua, tersangka terjerat pidana maksimal 5 tahun penjara. Yang ketiga, penerima bansos tidak tepat sasaran. Yang keempat, kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kelima, meruntuhkan demokrasi. Dan yang keenam, yaitu menurunnya kesehatan bagi pihak yang terlibat. Solusi dalam kasus korupsi pejabat desa yang pertama yaitu dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wajib mengembalikan kerugian negara. Yang ketiga, mengusut tuntas pihak yang terlibat korupsi bansos. Solusi selanjutnya yaitu dibebas tugaskan sebagai pejabat desa. Yang kelima yaitu mendata ulang warga yang berhak mendapatkan bantuan. Dan solusi terakhir yaitu melibatkan masyarakat dalam penyaluran bansos. Sekian analisis kasus korupsi, salah satu kasus nilai dasar etika publik. Sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.